Gas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Nina Amalia Nur Ihsania. Kami dari kelompok 2 Matkul Bahasa Indonesia Teknik Industri kelas DJDA yang beranggotakan 5 orang dengan anggotanya sendiri yaitu saya sendiri Arif Maulana, kemudian Mas Akmal Fadliatul Ihsan, kemudian Mas Luciano Arya Bimaseno Wijaya, dan kemudian Mas Rodi Torik Sajid, dan terakhir ada Mas Oki Aditya. Izin sebelumnya, Bu Nina, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami berupa artikel ilmiah yang berjudul Analisis Penurunan Industri Jamu Tradisional di Indonesia. Adapun tugas ini merupakan lanjutan dari tugas kelompok kami yang pertama dan kedua. Terdapat 3 tugas kelompok dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini, dan ketiga tugas tersebut merupakan satu kesatuan yang pada akhirnya menjadi sebuah artikel ilmiah. Dan kemudian kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi, kami persilahkan kepada Mas Rodi Torik. Silakan, Mas. Maaf untuk sebelumnya, sepertinya untuk slide pertama akan dijelaskan terlebih dahulu dari Mas Akmal F. Ihsan. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk penyampaian pertama mengenai eh, penurunan penurunan jambu tradisional di Indonesia ini, faktor penyebab dan strategi peningkatan daya tariknya ini, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai eh, industri jamu tradisional di Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui tentang industri jamu tradisional di Indonesia ini telah menjadi bagian penting dari warisan budaya dan kesehatan kita. Nah, untuk perkembangan jamu di Indonesia ini dimulai dari jamu tradisional yang terbuat dari bahan alami dan tanpa kimia. Nah, telah mengalami pertumbuhan pesat, mohon maaf. Ini terlihat dari peningkatan popularitasnya di media, baik di televisi maupun di media cetak. Namun, dalam tantangannya ini, eh, industri jamu ini menghadapi tantangan yang serius. Nah, salah satunya ini adalah penurunan jumlah pelanggan yang kami amati baru-baru ini. Nah, eh, pemerintah ini telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung industri ini, dan produsen besar telah memperluas pasarnya eh, ke pasar internasional. Namun, meskipun begitu, tantangannya akan masih tetap ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rodi Sajid. Oh iya, terima kasih waktu yang telah diberikan Mas Akmal F. Ihsan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari pendahuluan ya. Yang pertama yaitu jamu tradisional adalah obat herbal tanpa bahan kimia berasal dari tanaman berkhasiat. Yang kedua, pertumbuhan awal industri ini didukung oleh media dan inisiatif pemerintah. Yang ketiga, produsen jamu dari skala besar hingga kecil telah memasarkan produk mereka secara aktif. Dari petujuan penelitian di slide 3 ini, penting yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pentingnya penelitian, fokus penelitian, tujuan spesifik, dan harapan hasil dari penelitian ini sendiri. Yang pertama, pentingnya penelitian. Mengingat penurunan ini, penelitian kami mengingat penurunan dari jamu tradisional ini, penelitian kami sangat relevan. Kami bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci di balik penurunan ini. Yang kedua, fokus penelitian. Kami berfokus pada toko-toko jamu tradisional yang ada di Jakarta, menggunakan survei dan kuesioner untuk pengumpulan data itu sendiri. Yang ketiga, yaitu tujuan spesifik. Tujuan spesifik penelitian kami adalah menemukan faktor penyebab penurunan jumlah pelanggan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya tarik dari toko-toko ini. Yang keempat, yaitu harapan dan hasil dari penelitian. Dengan penelitian ini, kami dapat memberikan wawasan baru dan solusi praktis untuk mengatasi tantangan
yang dihadapi industri jamu tradisional yang ada di Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk memahami dinamika pasar saat ini dan bagaimana toko-toko jamu dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Begitu yang dapat saya jelaskan. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Oki Aditya. Silahkan Mas Oki Aditya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rodi Torik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian. Pada metode penelitian ini kami ada 5 poin. Yang pertama, identifikasi masalah. Di identifikasi masalah kami melakukan perumusan masalah, kemudian lakukan tujuan penelitian, dan juga untuk batasan masalahnya. Kemudian yang kedua, ada survei pendahuluan, yaitu kami melakukan wawancara dengan penjual jamu serta melakukan observasi kondisi toko. Kemudian yang ketiga, ada tujuan penelitian, di mana kami mencari faktor penyebab menurunnya jumlah pelanggan pada jamu itu. Kemudian yang keempat, dasar teorinya kami mendapat dari kepuasan konsumen dan juga ada perilaku konsumen serta kami lakukan teori statistik. Selanjutnya, yang kelima, pengambilan data. Kami melakukan kuesioner untuk konsumen di toko jamu Jakarta. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Mas Akmal. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan. Iya, Mas Luciano. Ya. Pada saat ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Setelah melakukan survei dan pengambilan data, kami mendapatkan 3 hasil penelitian. Yang pertama, kondisi umum toko jamu tradisional dan tanggapan konsumen. Yang kedua, faktor-faktor seperti perubahan preferensi dan persaingan dengan obat kimia. Yang ketiga, analisis fokus pada kelengkapan, mutu, dan layanan. Slide selanjutnya. Kemudian ada strategi perbaikan. Strategi perbaikan yang yang dapat dilakukan adalah yang pertama, strategi pemasaran dan perbaikan untuk mengatasi tantangan industri. Yang kedua, pentingnya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap jamu tradisional. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sakman. Oke, selanjutnya setelah melewati beberapa rangkaian penelitian dan membuat strategi perbaikan, pada penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini menekankan kepada seluruh industri jamu tradisional yang ada di Indonesia akan perlunya strategi terencana penting, baik untuk meningkatkan daya tarik toko jamu itu sendiri. Lalu perbaikan ini merujuk dalam kelengkapan produk, peningkatan mutu, dan pelayanan yang lebih baik sehingga dapat menarik kembali pelanggan. Dengan hasil penelitian dan implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan kembali daya tarik konsumen pada jamu tradisional di Indonesia. Dengan berakhirnya subbagian dari materi ini, yaitu simpulan, kami ucapkan terima kasih dan presentasi ini akan kami akhiri dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan pengucapan kata atau kalimat. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.